Bayangkan ini, di tengah lautan luas, dua kekuatan terbesar dunia bertemu. Kapal perang Amerika Serikat dan China saling mendekat. Diawasi ketat oleh radar dan drone tempur. Suasana tegang. Semua tahu, satu langkah salah saja bisa memicu konflik besar. Di atas, jet tempur melintas cepat. Sementara di bawah, kapal selam nuklir diam-diam siaga penuh. Ini bukan latihan. Ini adalah unjuk kekuatan dua raksasa yang saling bersaing. Apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka berhadapan? Dan apa artinya ini bagi masa depan dunia? Jangan kemana-mana, kita akan mengupas semuanya. Konflik di lautan antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China, bukanlah sekedar permainan catur biasa. Kedua negara ini saling berhadapan dengan armada angkatan laut mereka yang kuat, menunjukkan kemampuan dalam teknologi, strategi, dan diplomasi militer. Perbedaan pandangan atas wilayah maritim, hak navigasi, dan pengaruh geopolitik menjadi bahan bakar ketegangan yang terus meningkat. Tidak hanya tentang siapa yang memiliki senjata lebih canggih, namun juga siapa yang mampu menunjukkan kekuatan tanpa memicu konflik besar. Dalam skenario ini, setiap langkah strategis menjadi taruhan besar di panggung internasional. Ketika armada perang mereka bertemu di tengah samudra, suasana bukan hanya tegang, tetapi juga penuh intrik. Segala ketegangan ini berakar di Laut Cina Selatan, kawasan yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia, dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Wilayah ini sering menjadi medan perselisihan karena klaim Cina yang mencakup sebagian besar laut berdasarkan peta 9 garis putus-putus. Klaim tersebut ditolak oleh Amerika Serikat dan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif sebuah negara hanya berjarak 200 mil laut dari garis pantainya. Tetapi Cina tetap bersikeras dengan klaim historisnya. Amerika Serikat, sebagai penegak kebebasan navigasi internasional, seringkali mengirim kapal perang untuk menentang klaim ini. Hal inilah yang membuat Laut Cina Selatan menjadi titik panas geopolitik, dengan kedua negara terus meningkatkan aktivitas militernya. Sebagai respon terhadap klaim Cina, Angkatan Laut Amerika Serikat kerap mengadakan operasi kebebasan navigasi dengan mengirim kapal-kapal perangnya ke wilayah yang diklaim Cina. Operasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut adalah jalur internasional yang bebas digunakan oleh semua negara. Di sisi lain, Cina merespon dengan membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi fasilitas militer seperti landasan pacu, radar, dan rudal. Peningkatan militerisasi ini menciptakan atmosfer tegang di Laut Cina Selatan, di mana setiap pergerakan kapal dapat memicu insiden. Dalam skenario ini, kapal-kapal perang sering saling mendekati dengan manuver berisiko tinggi, memaksa kedua belah pihak untuk terus waspada. Kedua negara tidak hanya berupaya untuk mempertahankan klaim mereka, tetapi juga memproyeksikan kekuatan untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing di wilayah tersebut. Salah satu insiden paling signifikan terjadi pada tahun 2018, ketika kapal perusak Amerika Serikat, yaitu USS Decatur, nyaris bertabrakan dengan kapal perang Cina, yaitu Luoyang, di Laut Cina Selatan. Insiden ini menjadi simbol ketegangan antara kedua negara yang berisiko tinggi. Kapal Luoyang mendekati USS Decatur hingga jarak 41 meter, jarak yang sangat berbahaya bagi kapal sekelas perusak. Kapal Amerika Serikat akhirnya terpaksa mengubah arah untuk menghindari tabrakan. Tetapi manuver ini dianggap sebagai kemenangan taktis oleh pihak Cina. Insiden seperti ini menunjukkan betapa mudahnya ketegangan dapat meningkat menjadi konflik besar. Selain risiko tabrakan fisik, insiden ini juga memicu reaksi keras dari kedua belah pihak, dengan masing-masing menuduh pihak lain melakukan provokasi. Ini hanya satu contoh bagaimana pertemuan antara kapal perang dapat berujung pada potensi konflik yang lebih besar di masa depan.
Ketegangan ini seringkali diperparah oleh latihan militer skala besar yang dilakukan oleh kedua pihak. Cina sering memamerkan kekuatan rudal anti kapalnya, termasuk DF-21D, yang dijuluki pembunuh kapal induk. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan kapal induk dari jarak jauh dengan akurasi tinggi, menjadi ancaman utama bagi armada Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat menggelar latihan dengan kapal induk andalannya seperti USS Ronald Reagan dan USS Carl Vinson yang didukung oleh pesawat tempur canggih F-35. Latihan-latihan ini tidak hanya melibatkan manuver taktis, tetapi juga simulasi serangan rudal dan pertahanan udara. Dalam skenario konflik, kedua pihak akan mengerahkan seluruh kekuatan teknologi dan strategi mereka untuk menguasai medan perang. Namun, latihan seperti ini seringkali dipandang oleh pihak lawan sebagai ancaman langsung, memperburuk situasi yang sudah tegang di wilayah tersebut. Cina terus berupaya mengejar ketertinggalannya dengan membangun armada modern yang semakin kuat. Kapal induk baru mereka, kapal perusak tipe 055, dan kapal selam nuklir menjadi andalan Angkatan Laut Cina dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Meski demikian, Amerika Serikat masih unggul dalam pengalaman tempur dan teknologi canggih, termasuk pesawat tempur siluman F-35 dan sistem pertahanan udara Aegis. Pertarungan di laut tidak hanya soal jumlah kapal, tetapi juga teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan musuh sebelum mereka bisa menyerang. Kapal selam nuklir Amerika Serikat misalnya memiliki kemampuan patroli jangka panjang dengan tingkat kesenyapan yang sulit dideteksi oleh Cina. Kompetisi teknologi ini menciptakan situasi di mana setiap inovasi baru dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Konfrontasi antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Cina adalah gambaran nyata dari persaingan global yang semakin intens. Laut bukan sekedar jalur perdagangan, tetapi medan perebutan pengaruh dan kekuasaan. Ketegangan ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan betapa besar risikonya jika konflik-konflik benar-benar pecah. Dengan kekuatan militer canggih, strategi yang kompleks, dan kepentingan nasional yang saling bertabrakan, situasi ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Namun, satu hal yang jelas, perang bukanlah solusi. Diplomasi harus tetap menjadi prioritas untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Apa yang kita harapkan adalah dunia yang mengutamakan kerjasama, bukan perselisihan. Semoga ketegangan ini bisa diatasi tanpa harus ada peluru yang dilepaskan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.